Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas pengantar data mining A akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai team-based project. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Avita Ulia Pratiwi dengan NIM M07190007, lalu ada Anastasia Fania Kristiandari dengan NIM M07190011, lalu ada Angel Bertadian Caraka dengan NIM M07190013, dan yang terakhir ada Anissa Nurhanifah dengan NIM M07190017. Untuk yang pertama, karakteristik data. Data yang digunakan pada tim Based Project 1 ini adalah klasifikasi untuk harga telepon genggam berdasarkan spesifikasinya. Data ini terdiri dari data tren dan data tes. Untuk data tren sendiri terdiri dari 2000 instance dan data tes terdiri dari 1000 instance. Serta keduanya memiliki 21 atribut. Nah, dan seluruh atribut ini memiliki tipe data numerik. Selanjutnya adalah tabel berisi statistik deskriptif tiap atribut yang dapat dilihat pada layar. Di sini terdapat informasi mengenai 21 atribut dengan nilai minimum, maksimum, min, dan nilai standar deviasinya. Bisa dilihat pada nomor 1, yaitu atribut battery power, dengan nilai minimum 501, nilai maksimum 1998, nilai min 1238,518, dan nilai standar deviasi 439,418. Dan begitu pula bisa dilihat untuk atribut-atribut yang lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, preprocessing data training. Untuk langkah pertama, menginputkan data di WK, dan di sini pastikan bahwa data ini memiliki format .csv. Setelah dimasukkan, data memiliki kolom sebanyak 21 dan baris sebanyak 2000. Selanjutnya, untuk mengecek missing values dan invalid data, di sini berdasarkan pengamatan, kalau kita lihat di sini tidak ada data yang missing value, semua data terisi di setiap atribut. Namun di sini perlu dicek bahwa bisa saja ada terdapat invalid data di dalam data ini. Oleh karena itu di sini dapat menggunakan filter numerik linear. Namun di sini perlu diingat bahwa dalam data ini ada beberapa angka seperti angka 0. Di sini angka 0 memiliki dua makna, yakni bisa jadi dia memang pilihan atau angka 0 ini merupakan sebuah invalid data atau data yang salah input seperti itu. Lanjut. Nah, di sini alurnya kita milih choose unsupervised attribute, kemudian milih numerik linear, kemudian mengisi atributnya sesuai dengan kolom yang hendak dicek invalidnya. Di sini kolom-kolom yang diisi ialah kolom-kolom yang bukan biner. Kalau biner tadi 01, angka 0-nya memang sengaja bukan invalid data, sehingga di sini diisi kolom yang bukan biner tadi. Kemudian mengisi min threshold dengan 0.1 pangkat 8 karena di sini nilainya mendekati 0. Kemudian mengisi min default dengan NaN, klik OK lalu klik apply. Selanjutnya, setelah
dikenakan filter numerik benar, maka tiap data invalid ini akan berubah menjadi abu-abu, yang menandakan di sini dari invalid tadi diubah menjadi missing value seperti pada gambar di bawah ini. Next slide. Selanjutnya tahap ketiga ialah penghapusan missing value dengan cara memilih choose unsupervised, intense, pilih remove with values, kemudian mengisi atribut index berdasarkan baris nilai kosong di kolom yang diinginkan, kemudian mengubah match missing values menjadi true, lalu OK dan apply. Kemudian berdasarkan penghapusan dari atribut 1, atribut 2, hingga atribut terakhir, didapatkan bahwa baris yang tersisa adalah sebanyak 1.393 baris. Next slide. Kemudian di sini di awalnya baris itu berjumlah 2000, setelah melalui tahap penghapusan missing values itu tersisa 1.393 baris, yang artinya terdapat 607 baris atau sebesar 30,35% dari data. Nah, kelompok kami menganggap bahwa angka 30,35% ini tidak begitu besar, sehingga penanganan untuk missing values kami memilih untuk menghapus data daripada melakukan imputasi. Selanjutnya. Lalu tahap keempat ialah perubahan tipe data atribut. Perlu diingat kembali bahwa data-data atribut itu tadi ada yang biner ya, 0 dan 1, seperti pada atribut 2, 4, 6, 18, 19, 20, dan 21. Nah, di sini atribut yang biner ini perlu kita ubah menjadi dari tipe numerik menjadi tipe nominal dengan cara pilih choose unsupervised attribute, pilih numerik atau nominal, kemudian kita mengisi atribut indices dengan atribut yang mana saja yang tidak diubah tipe datanya. Kemudian klik OK, lalu klik apply. Next slide. Nah, di sini merupakan tampilannya, yakni untuk atribut 2, 4, 6, 18, 19, 20, dan 21 ini diubah menjadi nominal. Selanjutnya. Kemudian melakukan check imbalance data. Berdasarkan data di sini didapatkan bahwa press-rank ini tiap kelasnya tidak berbeda jauh, sehingga di sini kami menganggap bahwa data ini sudah balance. Selanjutnya. Kemudian mengecek outlier dengan cara pilih choose unsupervised attribute, pilih interquartile rank. Di sini kami menggunakan settingan default dari aplikasi WK, kemudian OK dan apply. Seperti pada yang tertera pada layar. Lanjut. Didapatkan bahwa untuk outlier ini tidak ada, bernilai 0, kemudian untuk extreme value-nya juga tidak ada karena bernilai 0. Nah, karena tidak ada outlier dan tidak ada extreme value, maka di sini tidak ada atribut yang perlu ditangani. Next slide. Yang ketiga yaitu merupakan klasifikasi. Setelah data di pre-processing, kemudian dilakukan klasifikasi data menggunakan supervised learning, yaitu menggunakan metode naive Bayes, random forest, random tree, dan decision tree dengan cross-validation sebanyak 10 folds. Kemudian dari klasifikasi itu didapatkan tabel sebagai berikut. Untuk tabel pertama didapatkan correctly classified instances, incorrectly classified instances, dan kapasitas statistik.
Dari tabel didapatkan bahwa correctly classified instances tertinggi didapatkan oleh classifier random forest sebesar 88,514% dengan kapas statistik tertinggi juga sebesar 0,8468. Lalu disusul dengan classifier decision tree dengan nilai correctly classified instances sebesar 82,5556% dan kapas statistik sebesar 0,7674. Untuk tabel kedua, terdapat nilai mean absolute error, root mean squared error, dan relative absolute error. Dari tabel tersebut, decision tree menghasilkan nilai MAE dan relative absolute error terkecil dengan nilai berturut-turut sebesar 0,0939 dan 25,0416% dengan nilai RMSE sebesar 0,2869. Namun jika dilihat dari nilai RMSE, nilai terkecilnya terdapat pada random forest sebesar 0,2468 dengan nilai MAE sebesar 0,175 dan nilai relative absolute error sebesar 46,6748%. Dari tabel ketiga didapatkan nilai true positive rate, false positive rate, dan precision. Untuk berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa classifier random forest memiliki nilai true positif tertinggi sebesar 0,885 dan random tree memiliki nilai true positif terendah sebesar 0,669. Namun jika dilihat dari nilai false positifnya, classifier random forest memiliki nilai false positif terendah sebesar 0,038 dan juga memiliki nilai presisi yang paling baik sebesar 0,885. Untuk tabel berikutnya didapatkan nilai F-measure untuk keempat classifier, di mana F-measure merupakan alat yang membantu mengevaluasi recall dan precision di waktu yang sama sekaligus. Dan berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa classifier random forest memiliki nilai F-measure tertinggi, yaitu sebesar 0,885, dengan random tree memiliki nilai F-measure terendah, yaitu sebesar 0,668. Dari analisis tersebut, didapatkan bahwa metode yang paling sesuai untuk data mobile press adalah menggunakan metode random forest. Karena berdasarkan perbandingan yang telah disebutkan, didapatkan bahwa random forest memiliki nilai correctly classified instances tertinggi, yaitu sebesar 88,514% dengan kapas statistik sebesar 0,8468, menghasilkan nilai error MAE sebesar 0,175, RMSE sebesar 0,2468, dan relative absolute error sebesar 46,6748%, dan memberikan nilai true positif tertinggi, yaitu sebesar 0,885, dan nilai false positif sebesar 0,038, dan presisinya sebesar 0,885, dan menghasilkan nilai F-measure sebesar 0,885 pula. Lalu setelah dilakukan klasifikasi akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu pre-processing data test. Selanjutnya, setelah didapatkan model terbaik tadi, maka selanjutnya yaitu pada data testing. Sebelum mengolahnya dilakukan pre-processing data testing. Di sini akan kami jelaskan secara singkat karena caranya hampir sama seperti pada pre-processing data training. Pertama, kita inputkan file CSV yang sebelumnya sudah diedit dan ditambahkan kolom price rank. Kolom tersebut nantinya akan digunakan untuk kolom kelas. Slide selanjutnya, kita cek missing values dan invalid datanya. Pengecekan ini menggunakan filter numerical cleaner. Selanjutnya di layar juga dijelaskan tahapan DWK-nya. Kita lakukan pengecekan pada beberapa atribut saja yang sekiranya mengandung nilai ketidakmungkinan. Maksudnya, contohnya ada nilai 0 pada data non-biner. Kemudian slide selanjutnya merupakan hasil berupa kolom berwarna abu-abu yang artinya terdapat nilai invalid dan diubah menjadi missing values. Kemudian selanjutnya yaitu penghapusan missing values menggunakan filter remove with values. Untuk rincian tiap kolom penghapusannya bisa dilihat di layar. Next, hasil akhirnya yaitu terdapat 700 baris data yang sudah siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Total sebanyak 300 baris data yang dihapus karena mengandung invalid data. Langkah keempat, yaitu dilakukan perubahan tipe data pada beberapa atribut agar dapat diolah untuk pengklasifikasian, yaitu dari tipe data numerik menjadi tipe data nominal. Langkah ini menggunakan filter numerik to nominal DWK.
Kemudian langkah kelima, yaitu pengecekan outlier. Ini menggunakan filter interquartile rank. Bisa kita lihat pada visualisasi di slide selanjutnya. Itu tidak terdapat outlier maupun extreme values pada datasetnya. Setelah proses pre-processing selesai, dilakukan hasil klasifikasi untuk data testing. Next, langkah DWK bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian kita next. Di sini ada output hasil klasifikasinya, terlihat pada gambar berisi baris, nilai aktual, nilai prediksi, dan error prediksi. Terdapat sebanyak 700 baris prediksi. Kita coba interpretasi di baris pertama, yaitu diprediksikan masuk klasifikasi kelas 3 dengan error prediksinya sebesar 0,59. Begitu juga seterusnya untuk baris-baris lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Anastasia. Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk yang pertama, metode yang paling sesuai untuk data mobile price adalah metode random forest karena random forest memiliki nilai correctly classified instances tinggi yaitu sebesar 88,514% dengan kapas statistik sebesar 0,8468, menghasilkan nilai error MAE sebesar 0,175, RMSE sebesar 0,2468 dan relative absolute error sebesar 46,6748%, memberikan nilai true positif tertinggi yakni sebesar 0,885 dan nilai false positif sebesar 0,038 dengan presisi sebesar 0,885 dan menghasilkan nilai F-measure sebesar 0,885. Untuk kesimpulan kedua, didapatkan hasil prediksi kelas price range untuk data tes, yaitu terdapat 178 instances yang masuk ke klasifikasi 0, lalu terdapat 170 instances yang masuk klasifikasi 1, terdapat 178 instances yang masuk klasifikasi 2, dan terdapat pula 174 instances yang masuk ke klasifikasi ketiga. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami. Terima kasih.